Tanggal 2 Desember Hari Ahok Nasional, Kadrun lama-lama bisa gila, ditulis oleh Syardi. Di media sosial banyak gambar, meme, ataupun postingan yang menyebut tanggal 2 Desember adalah Hari Ahok Nasional. Bahkan tagar ini sempat jadi trending. Saya tertawa melihat ini. Saya rasa ini adalah sebuah balasan iseng dan menohok kepada pasukan kadrun yang sedang melakukan reuni di tanggal yang sama. Kemarin mereka senak jidatnya ngotot menuju lokasi reuni meskipun sudah dilarang dan tidak mendapatkan izin. Namanya juga kadrun zampah demokrasi. Dibilangin tetap aja keras kepala, dilarang, tetap ngotot membangkang. Bahkan di video ada wanita yang berteriak seperti orang kesetanan, mungkin lagi stres atau kurang pelayan dan kasih sayang. Dengan kedok aksi super damai, mereka berharap reuni tersebut diberi izin. Pret lah. Ada foto yang beredar mereka bikin macet jalanan, bahkan menyeberang jalan saja seenak jidatnya. Damai apaan kalau disiplin berlalu lintas saja tidak mampu? Super damai dari Hong Kong. Munafik, sok suci, padahal kelakuan kayak preman, tidak pernah sekolah, suka teriak-teriak dan ngamuk seperti orang kesurupan setan entah dari mana. Beginikah yang disebut damai? Damai dari Hong Kong. Mengenai Hari Ahok Nasional, saya rasa ini perlu digaungkan agar para kadrun gerah kepanasan. Kita semua tahu apapun yang berkaitan dengan Ahok pasti akan membuat mereka kebakaran jenggot. Gaungkan saja mulai dari sekarang, tiap tahun rayakan besar-besaran biar acara reuni ini tenggelam euforianya. Dijamin kadrun bakal kejang-kejang atau bahkan jadi gila dan masuk rumah sakit jiwa. Tidak perlu turun ke jalan, semoga saja ke depan ada yang menginisiasi ini di media sosial agar menjadi besar. Gak zaman lagi turun ke jalan, hanya pengangguran pemalas yang punya banyak waktu untuk turun ke jalan sambil berharap dapat nasi bungkus gratis. Meski hanya iseng-iseng, rasanya Hari Ahok Nasional ini cukup bagus sebagai counter attack ke acara reuni sampah tidak jelas itu. Ini bagus sekali sebagai pengingat buat mereka bahwa di hari tersebut tampak jelas gaya pengecut mereka yang sangat hina dengan mengeroyok satu orang. Satu orang bernama Ahok tidak lari dari kasus hukum, gentleman hadapi apa yang ada di depannya. Kadrun cuma berani keroyokan, diajak duel satu persatu pasti tidak akan berani. Dan kepalanya sama pengecutnya. Karena kasus langsung lari dan sembunyi di luar negeri. Lebih hina dari seorang pengecut paling hina sekalipun. Siap perang, siap ganya komunis, pret. Lagian, reuni apaan kalau sampai dirayakan tiap tahun? Itu namanya ulang tahun. Dan jijiknya lagi, para kadrun ini kayak gak punya modal, maunya gelar acara di tempat gratisan. Sewa gedung dong, atau sewa stadion gede. Ini maunya gratisan, ganggu orang lain pula. Berlagak garang pula seolah negara ini sudah dibeli mereka. Momentum mereka sudah redup. Katanya sih yang hadir ada 10.000 orang. Kalau dilihat, paling cuma ribuan aja. Mereka ini muka tembok, suka mark up angka. Kalaupun ada 10.000 orang, ini sangat jauh dari aksi pertama kali di tahun 2016. Kemana sisanya? Dan saat ini reuni ini pun ditolak di mana-mana, kayak barang zampah yang tidak diinginkan siapapun. Makanya ganti saja dengan Hari Ahok Nasional. Kalau sampai branding ini berhasil, kita mungkin akan tertawa di atas ngamuknya kadrun. Mungkin bakal tertawa guling-guling kalau mereka sampai jadi gila. Kadrun, di satu sisi mereka ngeselin, tapi di sisi lain mereka ini kocak karena tidak malu-malu pamer kebodohan. Otaknya entah terbuat dari apa, sehingga bisa jadi stres akut seperti itu. Mau bukti mereka itu bodoh? Coba tanya mereka, apakah pentolan atau junjungan mereka ada turun ke jalan gelar reuni? Gak ada kan? Yang di atas enak-enak, sedangkan mereka ini malah bangga turun ke jalan, teriak mirip orang 3/4 gila. Yang di atas makan enak, mereka makan nasi bungkus sambil jongkok di jalanan. Otak ada, tapi kayak tak pernah dipakai. Disenggol dikit langsung teriak bacok. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan channel Siwar TV. Kaji ulang beberapa komplainan dari masyarakat maupun anggota dewan, khususnya anggota Banggar yang waktu itu disampaikan bahwa pembangunan sumur resapan yang ada di depan rumahnya sangat tidak efektif. Ini air ternyata waktu hujan tidak bisa menyerap dan lain sebagainya. Nah, kami berharap bahwa Pemda DKI Jakarta untuk mengevaluasi betul. Banyaklah berdoa warga Jakarta, nggak ada anggaran untuk program sumur resapan 2022. Ditulis oleh Widodo SP. Memasuki tahun kelima kepemimpinan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta, tampaknya nggak pernah jauh dari masalah, juga program unggulan yang setelah coba dijalankan malah menimbulkan masalah dan masalah baru.
Sengaja saya ulangi kata masalah 4 kali karena emang masalah di Jakarta sejak pemenang Pilkada 2017, hasil pilihan 58% warga pencoblos kertas suara bergambar Anies Sandiaga seakan beranak pinak. Juga sudah membuat beberapa kepala dinas, pimpinan proyek atau yang sejenisnya memilih mengundurkan diri karena gak kuat dikasih tugas yang nampaknya cukup banyak masalah. Belakangan ini selain Formula E, masalah banjir dan sumur resapan menjadi perbincangan hangat netizen. Bahkan saya yakin masyarakat juga mengeluhkan di dunia nyata. Sebelum diprotes oleh beberapa dokter alumnus UI soal potensi sumur resapan menjadi semacam tempat ternak nyamuk jika tidak dibereskan segera, publik juga ramai membahas soal fungsi sumur resapan yang dianggap gagal menyerap genangan air. Posisi sumber resapan yang dianggap mengganggu kenyamanan dan bisa membahayakan keselamatan hingga kualitas sumber resapan yang diduga tidak memakai bahan terbaik. Kalau kabar yang bikin khawatir itu belum cukup, ada tambahan kabar seru datang dari pengakuan Ketua Komisi DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah, yang mengatakan bahwa anggaran untuk program sumber resapan dihapus saudara-saudara. Ya, seperti dilansir dari laman CNN Indonesia, kabarnya dalam APBD DKI Jakarta 2022, anggaran sumber resapan yang sempat ada kini dinolkan karena mau dialihkan untuk membayar gaji penyedia jasa lainnya perorangan atau PJLP. Saya sendiri belum paham persisnya untuk kegiatan atau program apa saja gaji PJLP itu, yang katanya para personelnya kekurangan anggaran untuk gaji seiring naiknya UMP 2022 yang sebesar Rp37.000, tapi dari pemberitaan yang sama, saya mendapatkan alur soal anggaran sumber resapan itu begini. Pertama, awalnya ada anggaran untuk program sumber resapan sekitar Rp300 miliar. Kedua, pada rapat komisi, anggaran itu lantas dipangkas menjadi sekitar Rp120 miliar. Dan ketiga, akhirnya dalam rapat badan anggaran atau banggar entah gimana anggaran itu disepakati untuk dinolkan. Kabar ini bukan isapan jempol, tetapi yang jelas sungguh memupuskan harapan bagi warga Jakarta bahwa program yang bermasalah dan jelas butuh banyak duit untuk dimaksimalkan jumlahnya, terus sumur-sumur yang kabarnya rusak perlu diperbaiki, praktis akan terbengkalai pada tahun 2022 nanti. Sementara, akhir tahun kira-kira tinggal 29 hari lagi dan kita ragu Pemprov DKI Jakarta masih punya cukup anggaran, sekalipun hanya untuk kejar target pembuatan sumur sampai akhir 2021, yakni sebanyak 26 ribuan sumur dari yang sekarang mencapai 19 ribuan. Seperti kata Ahmad Riza Patria, Wagub DKI Jakarta belum lama ini. Pada yakin kalau dihitung sumurnya sebanyak itu? Kalau saya sih kok kurang yakin ya, apalagi selama ini sering ada cerita soal kelebihan bayar. Jadi mungkin saja soal jumlah sumur ini kelebihan hitung juga. Hehehe. Dan rasanya sudah menjadi rahasia umum bahwa program kerja yang hanya berfokus kejar target atau juga supaya anggaran terserap biasanya layak diragukan kualitasnya.